Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang 9 tanda kepunahan Islam dari Nusantara. Saya yakin Anda para pemirsa setia channel Ibrah Fatih 18 pernah atau bahkan sering mendengar tentang mitos kepunahan Islam dari Nusantara. Banyak channel-channel para konten kreator dari berbagai platform yang mempercayai mitos bahwa Islam akan punah dari Nusantara ini. Bahkan banyak channel-channel khusus yang membahas ini. Sayangnya di kolom komentar, bahkan dalam konten tersebut, isinya adalah hujatan-hujatan terhadap Islam. Bahkan di berbagai platform media sosial ada buzzer khusus yang mengkampanyekan bahwa Islam akan segera punah secara tidak sportif. Sayangnya mitos daripada kebangkitan agama purba dan terusirnya atau punahnya Islam dari Nusantara ini bersumber pada sebuah buku atau kitab yang dikarang oleh Belanda. Tapi secara internal, khususnya kepada umat Islam, kita harus mewaspadai jangan-jangan mitos kepunahan Islam dari Nusantara ini akan benar-benar terjadi. Paling tidak ada 9 tanda kepunahan Islam dan Nusantara. Tanda pertama dari kepunahan Islam di Nusantara ini adalah merebaknya kaum radikal dan takfiri. Kaum radikal adalah segolongan kecil dari umat Islam yang memahami Islam secara tekstual semata. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis berdasarkan teks tanpa ditafsiri atau dinalar dengan akal yang jernih. Sehingga banyak di antara mereka ini dengan pemahaman yang sempit akhirnya dalam tanda kutip dalam rangka mensyiarkan Islam atau bahkan mengamalkan Islam itu mengganggu orang lain. Bukan hanya mengganggu orang di luar Islam, mereka bahkan mengganggu kaum muslimin sendiri. Padahal pengertian Islam secara bahasa adalah berserah diri, pasrah, tunduk, dan selamat. Akan tetapi dalam pemahaman kaum radikal ini, Islam tidak seperti itu. Islam seakan-akan sebuah agama yang berhak memaksakan keyakinannya kepada semua orang. Ini jelas sangat bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Paling tidak Allah pernah berfirman, La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan di dalam surat Al-Kafirun dikatakan juga bahwa tidak ada pemaksaan di dalam masuk atau login kepada Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga kaum takfiri adalah mereka yang suka mengkafir-kafirkan bukan hanya orang di luar Islam, tapi bahkan kepada orang Islam sendiri yang tidak sepaham dengan mereka. Kaum takfiri ini secara organisasi baru muncul pada abad ke-18 dan berkembang di Indonesia pada abad ke-19 Masehi. Akan tetapi cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan wujud aslinya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kaum radikal dan takfiri ini paling getol menghujat, memfitnah, bahkan melakukan teror atas nama agama.
Mereka beranggapan bahwa untuk menegakkan Islam itu harus menggunakan fitnah, kemudian hujatan, bahkan teror agar seluruh isi bumi ini menganut Islam. Ini jelas melenceng. Apabila secara sportif dan jernih kita telusuri, kemunculan kaum radikal dan takfiri ini sedikit banyak dibidani oleh orang-orang di luar Islam. Atau sebut saja golongan-golongan radikal di Timur Tengah yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Semuanya dibidani oleh Barat dan sekutu-sekutunya dengan tujuan untuk membuat sel kanker dalam Islam dan menggerogoti Islam dari dalam. Kemudian yang kedua, penyebab musnahnya Islam dari Nusantara adalah merebaknya tren ulama palsu. Memang hampir di setiap agama ini pasti ada sekte atau sempalan-sempalan. Tapi kali ini kita akan membahas khusus di dalam Islam sendiri. Karena apabila saya berbicara tentang agama lain misalnya di luar Islam, maka saya sudah menabrak pagar. Tren ulama palsu ini misalnya banyak tiba-tiba para mu'alaf atau mantan preman yang tobat tiba-tiba menjadi ustadz atau diustadkan dan diframing oleh media, baik media mainstream maupun media-media sosial, di mana memang saat ini kebebasan berekspresi itu sudah hampir tidak ada batas. Memang siapapun diwajibkan untuk mensiarkan agama Islam. Akan tetapi mohon maaf, para mu'alaf dan preman yang baru tobat ini secara logis tentu saja ilmu agamanya masih harusnya lebih banyak belajar daripada mengajari orang lain. Tentu saja yang paling atau yang lebih pantas untuk mengajarkan Islam dan misalkan Islam ini adalah mereka yang sejak kecil belajar agama secara benar, misalnya di pondok-pondok pesantren. Jadi para mu'alaf secerdas apapun dan mantan-mantan preman yang tobat itu seharusnya masih lebih banyak belajar daripada mengajari orang lain, sehingga informasi atau dakwah Islam yang mereka sampaikan ini lebih paripurna. Ada juga ulama palsu ini berasal dari mereka yang mengandalkan nasab. Ada sebagian klan dari ras tertentu, dari golongan tertentu itu yang hanya bermodalkan nasab sudah tiba-tiba diulamakan. Akan tetapi sebenarnya kemampuan dakwah mereka, ilmu agama mereka kadang-kadang jauh di bawah ulama yang asli berada di Nusantara ini. Penyebab ketiga dari punahnya Islam di Indonesia adalah fanatisme atau fanatik terhadap Islam tetapi minim ilmu agama. Ini terjadi karena tiba-tiba terjadi tren agamis kaum urban. Mohon maaf sekali lagi, orang-orang kota tiba-tiba mengikuti tren untuk berhijrah, untuk belajar agama. Padahal sejak kecil mereka hanya sekolah di sekolah-sekolah umum, kemudian ketika dewasa menemukan kajian-kajian, dan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan melakukan kajian-kajian disertai menonton video-video di medsos, tiba-tiba menjadi dai yang sangat getol. Bahkan seakan-akan keilmuan mereka lebih tinggi dan lebih luas daripada orang-orang yang sejak kecil belajar ilmu agama secara khusus di lembaga pendidikan yang formal seperti pesantren. Dan juga
ini dibarengi dengan tren belajar ilmu agama secara instan. Bisa dari buku, dari medsos, dari video-video, atau dari kajian-kajian di tempat yang salah. Banyak sebuah kasus, mereka yang baru saja mempelajari Islam di masa dewasa, ini tiba-tiba seakan merasa lebih Islam daripada mereka yang sudah sejak kecil mempelajari Islam. Sehingga tentu saja pemahaman Islam yang mereka tawarkan dan dakwahkan ini seringkali hanya tekstual, salah memahami dalil, dan karena masih baru mempelajari Islam sebagaimana orang yang baru belajar silat, maka petantang petenteng seakan-akan sudah paling alim. Faktor keempat dari musnahnya atau punahnya Islam dari Nusantara adalah sinkretisme dan toleransi yang kebablasan. Memang Wali Songo dulu pernah melakukan sinkretisme atau peleburan berbagai budaya dalam rangka mensukseskan syiar Islam. Tapi para Wali Songo ini sangat arif dan sangat bijaksana, sehingga meskipun sinkretisme mereka lakukan untuk demi suksesnya dakwah Islam, tetapi para Wali Songo ini tidak menabrak dalil atau garis-garis yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Saat ini banyak orang-orang yang seakan-akan mengikuti jejak Wali Songo, akan tetapi mohon maaf, keilmuan mereka tentu saja tidak seperti Wali Songo, tetapi berani melakukan sinkretisme dan toleransi yang kebablasan. Biasanya ini dilakukan dalam rangka untuk mempelajari ilmu berdukunan, ilmu klenik, atau melestarikan kebudayaan tetapi kebablasan. Kemudian faktor kelima dari punahnya Islam di Indonesia adalah politisasi agama yang brutal. Anda yang ingin mendirikan negara Islam dan mereka yang tidak mendukung agenda mereka ini dituduh munafik, bahkan dituduh murtad. Padahal kekhilafahan Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sudah berakhir, yaitu hanya pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan Islam akan kembali menjadi kekhilafahan kelak di zaman Imam Mahdi. Kemudian dalam mensukseskan agenda politik mereka ini, tak jarang mereka membuat demo-demo yang bikin bising, demo berkali-kali, kemudian makar kepada pemerintah yang sah yang dipilih secara demokratis. Bahkan meskipun pemerintah yang sah itu juga seorang muslim, karena haluan politiknya berbeda, maka terus diserang oleh mereka yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah ini. Dan ngerinya, mereka begitu getol dalam melakukan serangan-serangan atau pemelintiran opini publik di berbagai medsos. Mereka memang sangat ahli di media sosial dan media-media mainstream lainnya. Efeknya, Islam dianggap tidak nasionalis, sehingga kaum nasionalis akan memandang bahwa Islam ini seperti apa yang digambarkan oleh kaum radikalis dan mereka yang ingin menegakkan khilafah Islam ini. Faktor keenam dari punahnya Islam di Indonesia adalah banyaknya orang awam yang pandai bicara, atau dalam bahasa agamanya juhala yang jadi khutbah. Para ulama memang sudah mewarning jauh-jauh hari akan tiba masanya akan banyak khutbah atau ahli pidato atau konten kreator lah kalau zaman sekarang, tetapi fuqaha atau orang yang mengerti agama sangat sedikit. Nah, karena saat ini semua orang bebas untuk membuat konten di berbagai platform, bebas menulis di berbagai platform media sosial, maka semua orang dengan pemahaman masing-masing
bebas untuk berpendapat. Mengerikannya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama dengan mumpuni, mereka sudah berani berkoar-koar, membuat konten-konten dan biasanya provokatif. Ada di antara mereka yang dulunya pesilat, tiba-tiba jadi ustadz. Ada yang dulu pesulap, tiba-tiba berdakwah, mengkafir-kafirkan mereka yang tidak sepaham dengan dirinya, padahal dia sendiri, mohon maaf, masih sangat awam dalam ilmu agama. Ada juga yang tiba-tiba ustadz, dulunya seorang penjual obat, kemudian karena berani berkuar-kuar di media sosial, kemudian berani menghujat-hujat pemerintah, akhirnya disematkanlah nama Gus di depan namanya. Orang-orang seperti ini, jangankan bagi orang di luar Islam, bagi orang Islam pun sudah sangat menjengkelkan dan bisa merusak citra Islam. Kemudian faktor ketujuh dari punahnya Islam di Indonesia adalah sekularisme pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan agama sudah tidak dianggap penting oleh masyarakat. Seakan-akan mempelajari Islam hanya cukup dengan belajar di TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, hanya dengan bisa membaca Al-Quran, doa-doa dalam sholat sudah cukup. Padahal untuk mempelajari Islam secara paripurna harus melalui tahapan-tahapan yang panjang dan penuh disiplin, misalnya di pesantren. Kemudian juga banyak orang yang belajar Islam secara otodidak. Kita tahu bahwa ada sebuah pernyataan, pada siapa yang mempelajari agama, mempelajari ilmu agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maka tentu saja banyak kesalahpahaman, dan sayangnya itu dengan berani diflorkan atau di-share ke ruang publik. Kemudian faktor ke-8 dari punahnya Islam di Nusantara adalah diamnya kaum santri. Dalam hal ini, benteng yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan citra Islam di Nusantara ini agar tidak dimusuhi dalam tanda kutip oleh orang-orang lain adalah kaum santri. Kenapa? Karena kaum santri ini adalah mereka yang fokus mempelajari Islam di tempat yang benar dengan metode yang benar. Oleh karena itu, seharusnya santri ini sudah waktunya, bahkan sangat terlambat, untuk merebut medan dakwah yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Dulu Wali Songo merebut medan dakwah melalui kesenian, karena gamelan, wayang dan lain sebagainya saat itu ibarat medsos saat ini adalah sesuatu yang digandrungi oleh masyarakat. Tetapi anehnya kaum santri saat ini seakan-akan tidak pernah membaca sejarah. Mereka terlena dengan paham-paham yang mengatakan bahwa Islam ini sebenarnya baik-baik saja, kemudian Islam tidak akan punah, dan seakan-akan mereka tawaduk dengan tawaduk yang salah. Para santri memang diajari tawaduk atau rendah hati. Mereka menganggap dirinya belum juga alim di bidang ilmu agama. Karena memang demikian, kaum santri mempercayai bahwa orang yang merasa alim itu adalah orang bodoh. Tetapi ketawaduan kaum santri ini sebenarnya menurut saya salah pasang. Kaum santri yang lebih mumpuni di bidang agama malah tawaduk atau tidak berani speak up di media-media publik, di media-media sosial. Akan tetapi sebaliknya, mereka yang hanya belajar 3 butir hadis di tempat kajian-kajian yang seperti itu sudah berani bikin konten-konten Islami. Kemudian juga
santri terlalu husnudon bahwa Islam ini sedang baik-baik saja. Akhirnya dakwah Islam direbut oleh kaum radikal, kaum takfiri yang begitu agresif membuat konten-konten yang disebarkan di berbagai platform media sosial. Kemudian juga ini kaum santri yang begitu memegang ilmu tasawuf mungkin beranggapan bahwa memang sudah waktunya ilmu agama ini tergusur, memang sudah waktunya ilmu agama ini sudah dikurangi dan qanaah terhadap keadaan, seakan-akan tergesernya Islam oleh kaum radikal, kaum takfir itu memang sudah takdirnya Allah. Padahal kita tahu bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kemudian faktor ke-9 dari punahnya Islam di Nusantara adalah akhlak Islam yang sudah ditinggalkan. Ini tentu saja menasihati saya sendiri dan kita semua. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam tidak akan pernah membaca Al-Quran, tetapi mereka akan membaca akhlak kaum muslimin. Jika akhlak kaum muslimin tidak juga dibenahi, maka mana mungkin mereka akan tertarik dengan Islam. Bahkan sebaliknya, mereka akan menganggap Islam sebagai agama yang tidak paripurna. Mereka menganggap Islam sebagai agama yang merampas kaum Nusantara dari agama asli mereka. Mereka akan beranggapan bahwa Islam ini begitu barbar karena memang demikian yang digambarkan atau dipraktekkan oleh kaum radikal dan kaum takfiri. Mungkin di sini dulu diskusi kita kali ini. Tentu saja akan banyak yang marah dengan video saya saat ini ya. Tapi demikianlah, saya menangkap ada beberapa faktor kepunahan Islam dari Nusantara ini. Jangan-jangan mitos tentang punahnya Islam dari Nusantara dan kemudian digantikan oleh agama asli, agama purba di Nusantara ini bisa menjadi kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.